Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, tahun 2023 adalah tahun politik. Karena tanggal 14 Februari 2024, kita akan memasuki pemilihan presiden sekaligus pemilihan anggota legislatif. Dan untuk ngobrolin soal politik, kita perlu pandangan dari para politisi senior. Di antaranya adalah Pak Yusuf Kalla. 2 kali beliau menjadi wakil presiden, 1 kali menjadi ketua umum Partai Golkar, partai besar di negeri ini. Dan oleh karena itu telah bersama dengan kami Bapak Yusuf Kalla, atau akrab dipanggil Pak JK. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak JK sebagai politisi senior tentu mengikuti perkembangan politik di tanah air. Ya. Boleh berkomentar, Pak, dengan perkembangan politik terakhir ketika Ibu Mega sudah mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan, Pak Anies sudah dideklarasikan, dan Pak Prabowo juga telah menyatakan untuk running ke ini. Silakan, Pak. Kalau saya amati dari ini kan pemilihan umum langsung. Betul. Yang kelima atau keempat kelima ya? 5, Pak. 5. Ya. Dan inilah yang agak paling panjang masalahnya. Ya. Dulu pertama 2004 Betul. saya ikut 5 pasangan, kan, tapi karena threshold cuma 4% ya. Ya. Aman-aman saja. Aman ya. Ya. Kemudian ini. Nah, sekarang akibat threshold 20%, maka terjadi 2 kali, 2 tahap mencari pasangan yang cocok, tapi harus 20%, kemudian baru nanti menghadapi kampanye baru pemilihan itu. Nah, itu agak panjang. Dan juga bagi calon itu agak membingungkan juga masalahnya. Itu ya, Pak ya. Dia mencari pasangan cocok, saya kira masih butuh 2 bulan ini untuk menyelesaikan itu. Nah, yang kita harapkan ialah pemilu yang sesuai dengan ini, kan kita ingin dengan negara demokrasi. Betul. Salah satu indikator negara demokrasi pemilihan pemimpin dengan cara pemilu yang terbuka, adil, jurdil, dan bebas rahasia. Ini prinsip pokok yang sebenarnya harus dilaksanakan. Nah, karena ini pasti penggantian presiden. Ya, pasti. Ya, penggantian rezim lah katakanlah kalau istilahnya ya. Maka ya, harapan kita harus mulus lah. Mulus ya. Dan dibutuhkan di lain pihak pemerintah atau negara atau presiden itu merupakan wasit justru melihat, menjaga pemilihan ini berjalan sesuai dengan koridor aturan-aturan yang ada. Nah, sekarang banyak indikasi-indikasi baik, terbuka atau tertutup, bahwa Bapak Presiden banyak diminta perhatiannya agar kembali ke rel yang baik. Selalu saya katakan kan kemarin, agar jangan terlalu jauh. Boleh berpolitik, jangan terlalu jauh mengurus sampai mengatur koalisi. Ada suka dan tidak suka. Ya, kalau presiden mesti berada di tengah, ya kan? Karena tidak ikut lagi. Memang beda kalau mau running lagi ya, Pak. Running lagi, itu kan pasti itu. Tapi juga tuh yang walaupun running lagi, yang diharapkan jangan memanfaatkan aparat. Karena itu membelah masyarakat kita itu kalau aparat pemerintahan itu mengikuti apa maunya katakanlah presiden yang ada, seperti itu. Ini itu. Jadi saya 2 kali mengikuti dan dua itu sangat adil waktu zamannya Jokowi.
Bu Mega, walaupun Bu Mega ikut sendiri, tapi dia sama sekali tidak mempergunakan aparat untuk mengawasi. Sehingga dia kalah kan? Kalah juga tidak sah dari kita. Karena tidak ada campur tangan. Nah, juga SBY pada akhir masa jabatan. Pak JK melihat ini Pak Jokowi terlalu jauh turut campur gitu Pak? Ya, ini di Indonesia ini tidak ada lagi rahasia di bidang politik. Ngomong hari ini terbatas, besok sudah Jadi kita harap itu. Ini bagi saya ini yang juga mengingatkan. Bukan turut campur, mengingatkan agar mencapai pemilu yang jurdil, yang adil, dan juga bebas, terbuka seperti itu diawasi oleh masyarakat. Walaupun sistem pemilu kita salah satu yang terumit di dunia. Rumit sekali. Akibat terumitnya itu, tapi damai sebenarnya. Selama 5 kali pemilu tidak ada konflik-konflik antara masyarakat. Yang ada korbannya justru penyelenggaranya, karena rumitnya ini pemilu. Mesti presiden gampang, tapi di parlemen karena terbuka nama di samping partainya, nama-nama calon juga dicoblos. Itu menyebabkan pelaksanaannya, perhitungannya susah. Rumit. Pak JK, kalau boleh saya tanya, Pak JK setuju nggak adanya parliamentary threshold 20% itu Pak? Saya cenderung tidak setuju. Lebih turun. Tetap ada parliamentary, ada presidensial threshold, tapi turun tidak 20% sehingga bisa calon itu lebih banyak dan tidak terpaksa, tidak kawin paksa. Kan? Jadi peluangnya maju lebih banyak sehingga tidak terjadi kawin paksa katakan 10%. 10% ya Pak ya. Dan tidak mahal jadinya. Karena banyak kesempatan untuk maju. Kalau ini mahal ongkosnya. Pak JK, kalau Pak JK lebih cenderung mana? Kalau sistem pemilu itu proporsional terbuka atau tertutup Pak? Sebenarnya yang dulu tertutup. Tertutup pernah tertutup. Yang merubah itu usul saya sebagai ketua Golkar di parlemen. Kenapa? Agar rakyat memilih wakilnya yang dia kenal. Tidak hanya nomor-nomor. Kedua, kalau terbuka, yang kampanye itu calon itu sendiri. Calon sendiri. Jadi partai itu agak bebannya tidak sebesar kalau tertutup. Kalau tertutup kampanye partai. Partai yang maju, betul. Dan calon ini kalau katakanlah ada 10 calon, paling yang aktif kampanye 3-4 orang. Karena nomor hanya kira-kira nomor jadi gitu. Yang lainnya buat apa kampanye keluar ongkos. Dan cara hitungnya gampang. Partai saja. Jadi mungkin kalau tertutup lebih sederhana. Kalau ini terbuka, bukan rumit sedikit, rumit sulit. Sampai dihitungnya itu bisa sampai 20 jam. Betul. Dan itulah menyebabkan banyak petugas TPS itu banyak yang kelelahan sehingga ada 90 yang meninggal. Pada 5 tahun lalu. Seperti itu. Jadi, tapi tetap Pak JK tetap setuju proporsional terbuka ya Pak? Tapi sekarang ini saya pikir apapun pilihan itu benar. Mau tertutup boleh, mau terbuka boleh. Oke saja. Lama-lama nanti saya kira untuk meringankan beban. Karena juga pada prakteknya 90% yang terpilih itu tetap nomor di atas. Hasilnya tetap sama sebenarnya. Tapi tidak. Cuma satu kebaikannya, satu positifnya. Calon itu kenal rakyat. Dan rakyat kenal siapa wakil dia. Tahu siapa wakil dia. Siapa dia pilih, tahu dia. Nah, itu juga itu penting. Nah, bagaimana mengkombinasikan dua hal ini? Pak JK, ini banyak orang berpendapat bahwa Pak JK ini lebih cenderung untuk memberikan support kepada Pak Anies Rashid Baswedan karena sama-sama kami. Benar nggak Pak? Ya tentu ada saja ada pilihan-pilihan. Bukan hanya karena kedekatan. Ya saya juga
selalu saya bilang saya memilih berdasarkan kriteria. Kriterianya itu punya leadership yang kuat. Yang kedua itu punya pengalaman. Tiga, punya kecerdasan. Karena suatu negara besar ini hanya kalau suatu negara besar begini tanpa diurus oleh orang tidak berpengalaman, untuk jadi wali kota boleh lah. Tapi kalau mengurus negeri dengan penduduk 270, puluhannya tanpa pengalaman kepemerintahan, itu kan susah. Ya. Kenapa waktu itu Ibu Mega katakanlah waktu Pak Jokowi minta saya mendampingi, karena dianggap saya berpengalaman untuk pemerintahan nasional seperti itu. Ketiga, track record yang baik. Keempat, track record yang baik. Nah, dari kriteria-kriteria itu menurut saya yang paling mendekati Anies. Dia meskipun beliau hanya baru 1 kali jadi gubernur ya Pak ya? Sekali, tapi pernah menteri. Pernah menteri, pernah jadi gubernur. Dan ya itu penting untuk menjadi. Mana kalau Pak Jokowi hanya 2 tahun jadi gubernur. Menteri tidak pernah. Karena itu ya kita... saya dampingi untuk lebih efektif pemerintahan seperti itu. Kalau menurut Pak JK kira-kira yang pas untuk dampingi Pak Anies itu yang punya pengalaman juga untuk menutup kekurangannya Pak Anies, Pak? Ada 2 syarat untuk yang mendampingi. Pertama, harus punya elektabilitas juga, sehingga harus membawa suara, ya katakanlah 15-20%. Karena sehebat-hebatnya calon itu tidak membawa suara tidak lebih daripada 30-35. Gitu ya Pak ya? Ya, jadi harus ada yang tambah 15-20%. Nah, ya buktinya, coba survei itu tidak pernah lebih dari 30. Betul. Persen. Ya 30-an malah survei itu. Nah, kedua bisa membantu dalam pemerintahan nanti. Yang punya pengalaman gitu Pak? Pengalaman juga, leadership juga. Supaya jangan hanya menjadi ban serep. Tidak sekedar menjadi ban serep gitu ya Pak? Pak JK, kalau tadi Pak JK kecenderungan seperti itu Pak, apa yang Bapak support nanti untuk Pak Anies Pak? Ya kita lihat perkembangan yang ada. Perkembangannya itu nanti kampanye, debat-debat, siapa muncul ketahuan sebenarnya juga. Debat itu punya peran yang penting untuk mengetahui bahwa kecerdasan, pengalaman daripada itu, dan juga track record-nya, apa yang dibuat sebelumnya. Ya.